Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Dunia Pertengahan dan Modern, di mana membahas tentang kedatangan bangsa Barat ke Asia Tenggara. 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki yang beragama Islam, termasuk Mediterranean, yang merupakan daerah jalur perdagangan rempah-rempah bagi bangsa Eropa dengan Asia. Hal ini membuat bangsa Islam monopoli pusat-pusat perdagangan di Timur Tengah, terutama perdagangan rempah-rempah antara Eropa dengan Asia, dan mereka menjual rempah-rempah dengan harga yang sangat tinggi. Keadaan ini membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha datang sendiri ke timur untuk mendapatkan rempah-rempah dari negeri asalnya. Keinginan disertai pula dengan harapan untuk mengembangkan agama Kristen sekaligus menghancurkan kekuasaan Islam di Asia Tenggara. 1. Bangsa Portugis. Di akhir abad ke-15, muncullah bangsa Portugis yang berani berpetualang menyeberangi samudra untuk menemukan jalur perhubungan yang baru dengan Asia. Akhirnya pada 1511 Masehi di bawah pimpinan Don Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka yang merupakan bandar perdagangan di Asia Tenggara. Namun keberadaan bangsa Portugis di Malaka ini selalu mendapatkan gangguan dari wilayah lainnya. Tapi mereka mampu untuk bertengahan di sana hingga tahun 1574 Masehi. Pada tahun 1587 Masehi, Sultan Aceh Alauddin Riayat mengadakan perdamaian terhadap Portugis karena adanya pemberontakan dari wilayah taklukannya terhadap Aceh, sehingga pemberontakan itu mampu diredakan dengan bantuan Portugis. Hal ini membuat wilayah kekuasaan Portugis meluas ke Aceh dan mendapatkan keuntungan yang besar. Pada tahun 1512 Masehi, Portugis sampai ke Maluku. Pada tahun 1013 Masehi, Portugis kembali datang ke Maluku dan mereka berusaha untuk menjalin hubungan kerjasama, terutama dalam bidang perdagangan rempah-rempah, dan mereka diperbolehkan mendirikan sebuah benteng di sana. Pada awal hubungan ini berjalan baik, tapi pada tahun 1521 Masehi muncullah bangsa Spanyol, sehingga memunculkan persaingan antara Portugis dengan Spanyol. Tahun 1524 Masehi, bangsa Spanyol kembali datang ke Maluku dan diterima baik oleh masyarakat Tidore, dan persaingan pun kembali terjadi dengan masyarakat Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Pertikaian antara Ternate dan Portugis dengan Tidore Spanyol diakhiri dengan kemenangan Ternate Portugis. Namun, Ternate dirugikan oleh Portugis, yakni dengan monopoli rempah-rempah, sehingga masyarakat Ternate yang dibantu oleh seluruh masyarakat Maluku, Papua, atau Irian Jaya dan Jawa berusaha untuk mengusir Portugis, dan pada tahun 1574 Masehi, di bawah pimpinan Sultan Ba'abdullah berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis ke wilayah Ternate. Dengan didudukinya Malaka dan Maluku, Portugis meninggalkan budaya mereka di sana seperti alat musik yang berkealiran keroncong, biola, ukulele, atau kentrung, dan cello. Bangunan gedung, benteng pertahanan, penyebaran agama Nasrani, dan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat setempat, terutama di Maluku. 2. Bangsa Spanyol. Dalam pelayaran lautan Spanyol pertama kali sampai ke Filipina tahun 1500 Masehi di bawah pimpinan Magelhaen dalam ekspedisi mencari rempah-rempah di Asia melalui jalan barat. Ekspansi pertama Spanyol ke Filipina berhasil dengan baik, dan pada tahun 1565 Masehi di bawah pimpinan Miguel López de Legazpi, Spanyol kembali mendarat di Filipina, dan pada 15 Mei 1571 Manila dapat jatuh ke tangan Spanyol, dan semenjak itu Manila menjadi basis bagi penjajahan Spanyol di Filipina.
Kedatangan bangsa Spanyol ke Filipina mengikuti pola tradisional imperialisme Eropa Barat, yaitu Wall, Gospel, dan Glory. Bagi Spanyol, kaum gereja sangat berperan dalam penjelajahan yang berguna untuk mengkatolikkan masyarakat jajahannya. Pada awalnya, terdapat hubungan yang baik antara golongan agama dengan masyarakat. Setelah kekuasaan Spanyol bertambah kuat, mereka tidak hanya mementingkan akhirat tapi juga dunia. Akibatnya, timbullah gejala yang tidak baik seperti pengambilan tanah penduduk, petani dijadikan pekerja dan memperlakukan penduduk semaunya. Kekuasaan golongan agama makin lama makin besar membuat rakyat makin terjepit oleh dua kekuasaan, yaitu pemerintahan agama dan sipil, tapi pemerintahan agama yang lebih besar karena dianggap lebih penting dari segalanya. Dalam menjalankan pemerintahan, golongan agama dengan sipil selalu bertentangan. Pada umumnya golongan agama jauh lebih kolot dan kejam dalam bertindak. Jika ada pimpinan sipil atau gubernur yang berani bertindak untuk mengadakan perubahan, maka sebelum dia melakukan akan dipanggil pulang ke Spanyol seperti Gubernur de la Torre. Pendeta-pendeta Filipina tidak berani mempertahankan hak bangsanya. Mereka akan dianggap pemberontak dan ditembak mati di depan umum seperti di lapangan penggumayan di tepi Teluk Manila. Hal ini menimbulkan kebencian dan dendam pada masyarakat Filipina terhadap Spanyol. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang bangsa Belanda. Sebelum Belanda datang ke Asia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman 1596 Masehi, bangsa Belanda merupakan pedagang-pedagang yang mengambil rempah-rempah Indonesia di Lisabon, Portugal, dan menyebarkan ke seluruh Eropa. Tapi tahun 1594 Masehi, Belanda dilarang mengambil rempah-rempah lagi di Lisabon karena Portugal menjadi daerah kekuasaan Spanyol dan Belanda merupakan musuh Spanyol. Karena itulah Belanda ingin mengambil sendiri rempah-rempah di Indonesia. Saat Belanda muncul di Malaka, diterima baik oleh raja-raja Malaka, Johor, Aceh, dan Banten untuk melawan Portugis. Apalagi Belanda bersikap lunak terhadap Islam. Bersama Aceh dan Johor, Belanda berhasil melumpuhkan kekuatan Portugis di tanah Melayu, Sumatera, dan Selat Malaka. Yang akhirnya 14 Januari 1641 Portugis menyerah di Malaka. Belanda yang awalnya kelihatan lunak terhadap penduduk Melayu akhirnya menjadi penguasa keras yang galak. Hal ini karena Belanda ingin memonopoli perdagangan di Malaka dan di Malaysia Barat. Namun Belanda tidak mencampur adukkan kegiatan perdagangan dengan kegiatan pengkristenisasi penduduk setempat. Setelah Belanda berhasil menduduki Malaka, selanjutnya Belanda berhasil menguasai berbagai daerah di Nusantara seperti daerah Jawa, Madura, Maluku, Palembang, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, dan mendirikan serikat dagang yakni VOC. Tujuan VOC adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Semakin lama, company bukan saja berdagang tapi juga mengendalikan pemerintah di Nusantara seperti monopoli perdagangan rempah-rempah, melaksanakan kerja rodi, pungutan pajak, tanam paksa, dan pelayaran hongi, serta memberikan hak ekstirpasi, menebang cengkeh yang melanggar monopoli. VOC ini dibubarkan pada 31 Desember 1799. Kekejaman company sangat mengesankan masyarakat sehingga menimbulkan berbagai pahlawan seperti di Mataram, Banten, Makassar, dan Maluku. Masa konservatif dan liberal 1808 sampai 1830, sistem politik konservatif yakni tidak langsung, mereka menggunakan sistem feodal dan penyerahan wajib atau pajak tetap ada, dan pajak yang dibayarkan adalah per desa. Sedangkan masa liberal pajaknya berganti menjadi individu. Sistem pemerintahannya langsung dari pemerintah. Sistem feodal yang ada dihapuskan dan diadakan pegawai-pegawai Eropa yang digaji begitu pula. Begitu pula dengan bupati-bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah dan mereka digaji. Pada masa ini dikarenakan kekurangan keuangan, kerja rodi atau kerja paksa pun tetap dijalankan untuk membangun sarana dan prasarana di Indonesia seperti membangun benteng dan pembuatan jalan. Masa kultur stelsel, sistem tanam paksa 1830 sampai 1850. Kultur stelsel dicetuskan oleh Van den Bosch
yang dikenal dengan nama tanam paksa. Artinya rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 bagian tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan yang laku di pasaran dunia dan memaksa wajib kerja rodi selama 66 hari bagi yang tidak mempunyai tanah. Dari sistem ini Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun adapun akibatnya yaitu selain bekerja sesuai dengan tuntunan tanam paksa, rakyat juga melakukan kerja rodi untuk kepala-kepala daerah mereka, sehingga tidak ada waktu untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya kelaparan di mana-mana, seperti di Cirebon 1844, Demak 1848, dan Grobogan 1849 sampai 1850. Pajak disewakan kepada pemerintah pada orang Cina, pajak potongan besar, kedai, dan lain-lain, terlalu tinggi dibandingkan kesanggupan rakyat. Setelah penanaman jati juga menjadi tanam paksa Cirebon contohnya daerah Cirebon, maka rakyat daerah ini makin menderita ketika terjadi kelaparan, beribu-ribu orang meninggal. Dikarenakan penderitaan yang dialami oleh rakyat, maka kaum liberal berusaha untuk menghapuskan tanam paksa tersebut. Dan tanam paksa ini pun dapat dihapuskan secara bertahap, yang puncaknya keluarnya Undang-Undang tahun 1870, Undang-Undang Gula dan Agrarian. Masa liberal, politik pintu terbuka 1850 sampai 1900. Masa ini sistem tanam paksa pun dihapuskan secara bertahap untuk mengurangi penderitaan rakyat dengan dikeluarkan Undang-Undang RP 1870.000 RR. Undang-Undang Gula untuk dihapuskan dalam jangka waktu 12 tahun dan Undang-Undang Agrarian, jaminan modal swasta untuk ditanamkan di Jawa, yakni tidak boleh menjual tanah, terutama tanah rakyat. Penyewaan tanah menurut peraturan dan penyewaan dibatasi selama 25 sampai 20 tahun, tergantung keadaan tanah serta rakyat yang tidak memiliki tanah diberikan tanah dengan hak erfat paling lama 75 tahun. Sesuai dengan kebutuhan prasarana dibangun seperti waduk irigasi, transportasi, pelabuhan kesehatan penduduk, dan lain-lain. Sekolah-sekolah pun didirikan di tahun 1878 untuk pribumi. Politik etika, politik balas budi 1900 sampai 1908. Politik ini dilaksanakan dari prinsip kemanusiaan, kemakmuran penduduk pribumi, dan keuntungan ekonomi dengan slogan edukasi, imigrasi dan emigrasi. Politik etika ini hanya dilaksanakan di Jawa, bukan berarti program ini dibiayai oleh daerah luar Jawa, tapi Jawa sendiri yang harus membiayai program itu dengan pajak yang semakin tinggi. Sedangkan di luar Jawa dijadikan daerah aktivitas ekonomi baru. Namun semua ini dilakukan berdasarkan perkembangan ekonomi dan imperialisme Belanda. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya Bangsa Prancis. Nah, Prancis di Kamboja, di saat Kamboja mendapatkan tekanan dari kerajaan Siam sebelah barat dan kerajaan Annam di timur, maka Raja Kamboja Norodom minta bantuan ke Prancis. Akibatnya, dengan kemenangan Kamboja dibantu oleh Prancis, Prancis menjadikan Kamboja sebagai daerah protektorat pada tahun 1863. Tahun 1884, Norodom dipaksa mendatangi perjanjian penyerahan kekuasaan kepada Prancis dan pemerintah di dalam negeri. Kedua yaitu Prancis di Vietnam. Masa pemerintahan Nguyen An terjadinya hubungan yang baik terhadap Prancis di bidang perdagangan dan penyebaran agama Katolik. Bahkan Prancis mendapatkan hak istimewa dalam perdagangan, tapi Prancis kecewa dengan pengganti Gialong yang tidak toleran dan membenci Prancis. Dan pada masa Kaisar Min Panggati Gianlong, pengaruh Barat mulai dikurangi. Hubungan dagang antara Vietnam dan Prancis putus. Konsul Prancis dikeluarkan dari Hue dan misionaris Katolik dikejar-kejar dan masa tuduh. Misionaris Katolik bukan saja dikejar tapi juga dibunuh dengan alasan melindungi warga negaranya. Hal ini membuat terjadinya perang antara Prancis dan Vietnam. Kalahnya Vietnam
mendatangi perjanjian Saigon pada tahun 1862 dan perjanjian Hue 1883, mengakui Vietnam di bawah kekuasaan Prancis dengan meninggalnya Tudor 1883. Dalam menguasai Vietnam, Prancis melaksanakan politik asimilasi dengan menghilangkan kebudayaan Vietnam dan orang Vietnam harus menjadi orang Prancis. Salah satu caranya ialah memberi pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 1907 berdirilah Universitas Hanoi oleh Paul Biao, sehingga muncullah kaum terpelajar bidang ekonomi. Prancis mengeksploitisir kekayaan alam Vietnam untuk kepentingan Prancis. Monopoli perdagangan dan pajak yang tinggi, hal ini menimbulkan kebencian orang Vietnam terhadap Prancis. Pada tahun 1893, sewaktu Prancis mencari tanah jajahan baru di Indochina, mendepak orang Siam dan Laos, dan menjadi Laos daerah protektorat Prancis. Keluarga penguasa Luang Prabang dijadikan kerajaan dan Prancis pemerintah secara tidak langsung melalui Raja Luang Prabang. Sekian dilanjutkan oleh yang kelima, bangsa Inggris. Inggris datang ke Malaysia dimulai dengan penyewaan Pulau Pinang tahun 1786 pada Sultan Abdullah. Di saat terjadinya Revolusi Prancis dan Perang Napoleon di Eropa, terjadi perubahan di mana tentara Napoleon menduduki Belanda dan seluruh jajahan Belanda di Asia Tengah menjadi milik Prancis. Sebagai lawan Napoleon, Inggris menggunakan kesempatan ini merebut Melaka dari tangan Belanda, dan tahun 1811 Inggris mendarat di Batavia dan menguasai daerah jajahan Belanda di Indonesia. Dengan kekalahan Napoleon, maka berakhirlah perang di Eropa dan Inggris pun menjadi pengusaha terkemuka di Eropa Barat. Tapi pada permusyawaratan negara-negara pemenang dalam Convention of London 13 Agustus 1814, Inggris mengembalikan semua jajahan yang direbut dari Belanda. Tahun 1826, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura disatukan Inggris dalam satu wilayah kekuasaannya yang disebut Straits Settlements yang berpusat di Pulau Pinang, kemudian dipindahkan ke Singapura tahun 1832. Wilayah kekuasaan Inggris ini menjalankan pemerintahan secara langsung dan daerah ini merupakan basis Inggris untuk meluaskan daerah kekuasaannya ke pedalaman. Pada tahun 1832, Singapura yang menjadi pusat Straits Settlement dan setelah VD2 dibubarkan setelah Inggris kembali ke Malaya dan didirikan Malaya Unions di Singapura, dikeluarkan dari Semenanjung Tanah Melayu sehingga menjadi koloni sendiri di bawah gubernur Inggris di Brunei Darussalam. Tahun 1847, Sultan Brunei mengadakan perjanjian dengan Inggris untuk memajukan hubungan dagang dan kerjasama dalam penumpas bajak laut. Tahun 1888, Brunei menjadi daerah protektorat Inggris dan tahun 1906 ditempat presiden di sana. Pada masa Imperium Inggris di India mengalami perkembangan. Waktu itu pasukan Burma menyerang kedudukan dan daerah-daerah kuasa Inggris di daerah sebelah barat Assam. Tahun 1130, sistem pemerintahan diarki, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan secara bersama oleh dua pengusaha, diperkenalkan di Burma sehingga Myanmar akan berstatus sebagai provinsi di bawah gubernur yang dibentuk oleh Dewan Eksekutif. Hal ini merupakan langkah awal menuju pemerintahan sendiri. Tahun 1128, Komisi Simon meninjau perubahan ini dan memilih pemisahan Myanmar dari India. Pemisahan ini menghasilkan Undang-Undang Pemerintahan Myanmar tahun 1935 dan Burma langsung diperintah oleh Raja Inggris melalui Kementerian Myanmar di London. Perubahan konstitusi juga dilakukan. Gubernur hanya bertanggung jawab dengan urusan luar negeri, pertahanan, politik, dan moneter, sedangkan masalah-masalah lain harus dipinta nasihat pada para menteri yang bertanggung jawab
pada Dewan Legislatif.